kita lebih banyak melakukan aktivitas indoor atau di dalam rumah. Jadi kita tidak banyak terpapar dengan pengaruh polusi lingkungan, pengaruh matahari, dan mungkin tidak banyak berkeringat seperti kalau kita aktivitas dengan mobilisasi aktif. Namun jangan lupa, skincare adalah bukan kosmetik. Skincare adalah perawatan untuk memberikan nutrisi bagi kesehatan kulit kita. Jadi ibarat kita mengkonsumsi makanan nutrisi untuk kesehatan tubuh, skincare pun akan memberikan nutrisi untuk kesehatan kulit kita. Jadi tentunya jika kita di dalam rumah saja, tidak terpajan ekspos lingkungan, tapi kita tidak memiliki skincare yang lengkap dan memadai, tentunya kulit kita tidak dalam keadaan sehat. Jadi skincare yang kita butuhkan biasanya disesuaikan dengan kondisi kulit pada saat itu. Jadi dengan kondisi kulit yang berbeda, tentunya kan kondisi kulit kita berbeda. Di saat kita dengan kegiatan dulu kegiatan banyak outdoor, mobilisasi aktif dengan ekspos lingkungan, dibandingkan dengan kondisi saat ini yang mungkin lebih banyak indoor, mobilisasinya lebih sedikit, ekspos terhadap kotoran, debu dan makeup lebih kurang. Tentunya kita tidak akan mempunyai jenis skincare yang sama. Jadi jenis skincare saat ini biasanya memang harus disesuaikan. Sebagai contoh, kalau dulu kita menggunakan tahap-tahapan yang lebih banyak, karena tentunya pelindung dan nutrisi buat kulit di saat kita lebih banyak terekspos lingkungan tentunya dibutuhkan lebih banyak. Nah, saat kita lebih banyak di dalam rumah atau indoor, kita boleh saja mengurangi jenis skincare yang kita tidak butuhkan. Nah, sebagai intinya skincare yang kita butuhkan itu adalah melalui tahapan 3. Jadi pembersih yang sesuai atau cleansing, kemudian nutrisi atau biasa dengan moisturizer, kemudian dengan tabir surya atau pelindung. Jadi lewat 3 tahap itu jika kita menginginkan praktis. Jadi kita tidak harus misalnya menggunakan skincare yang tidak kita butuhkan seperti masker, toner atau astringent dengan tahapan yang banyak. Kita bisa juga melakukan treatment harian skincare yang ringan dan basic dengan membersihkan, kemudian menutrisi, kemudian melindungi. Jadi sebenarnya tidak apa-apa jika kita melakukan skincare basic selama jenis skincare-nya itu sesuai dengan kondisi kulit kita. Tentu saja kondisi kulit pasti akan berubah tergantung dari aktivitas kita. Jadi secara umum kondisi kulit itu berhubungan dengan faktor hormonal, kemudian faktor ekspos lingkungan, banyak atau enggaknya kotoran dan debu, kemudian pajanan suhu, panas atau dingin, dan kemudian juga berhubungan dengan aktivitas atau mobilisasi. Nah, jadi tentunya dengan kondisi kita lebih banyak di rumah, biasanya harusnya pori-pori kita tidak terlalu membesar, maksudnya tidak terlalu berminyak lagi karena kita tidak terlalu banyak beraktivitas outdoor. Kemudian kalau biasa kita banyak terpajan matahari, kulit kita gampang tan. Pada saat kita lebih banyak indoor, biasanya kulit kita tidak mudah terkena sunburn atau tidak mudah gelap. Tapi jangan lupa, walaupun kita indoor atau tidak banyak outdoor, kita tetap membutuhkan proteksi dan nutrisi dari skincare harian. Dan bukan berarti kita malah melewatkan skincare kita. Sebagai contoh, jika kita di luar ruangan, tentunya kita merasa kulit kita kotor, kita banyak kotoran dan debu, sehingga kita lebih rajin dan merasa lebih alert untuk membersihkan wajah dengan frekuensi tertentu seperti 2-3 kali sehari. Tapi jika kita indoor, kita tidak menganggap bahwa kita membutuhkan membersihkan muka. Nah, itu adalah hal yang salah, karena walaupun kita di dalam ruangan, sehari-hari pada saat kita beraktivitas ringan, sebagai contoh kita belajar, kita membaca, kita aktivitas olahraga ringan indoor, kita makan, itu biasanya pasti akan membuat pori-pori kita sesekali membesar, dan itu pasti akan mengeluarkan keringat dan minyak. Nah, jadi kesimpulan, jika pada saat kita indoor dengan outdoor, kita tetap melakukan perawatan, tapi jenisnya berbeda. Sebagai contoh, kalau kita indoor, mungkin kita tidak harus menggunakan cleanser atau sabun
sabun yang membersihkan secara kuat. Sebagai contoh, kita bisa membersihkan dengan sabun yang lebih ringan, yang biasanya durasinya 3 kali karena kotor dan berdebu. Pada saat indoor, kita bisa hanya menggunakannya sehari 2 kali pada saat mandi. Jadi intinya tidak melewatkan 100% perawatan, tapi mengurangi frekuensinya boleh, dan mengadjust atau mengakomodir, memodifikasi jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kulit pada saat kondisi yang berbeda. Jadi yang terpenting adalah kesehatan kulit secara utama, tidak hanya dari perawatan eksternal, tapi juga dari perawatan internal seperti nutrisi, konsumsi cairan, dan makanan. Jadi kalau dari faktor internal tentunya menjaga kebutuhan gizi yang baik, vitamin dan mineral yang mencukupi, kemudian pastikan kondisi time management untuk beristirahat. Jadi pada saat kita tidak banyak beraktivitas di luar dan mengerjakan sesuatu di dalam rumah, relatif kita lupa bahwa mengatur waktu, saatnya tidur, saatnya istirahat, atau saatnya beraktivitas, time management yang tidak teratur juga berdampak pada kesehatan kulit. Jadi tidur cukup, istirahat yang memadai juga mempengaruhi repair, regenerasi yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan kulit secara umum. Kemudian mengenai faktor eksternalnya adalah pilih tipe perawatan kulit yang disesuaikan dengan kondisi kulit pada saat yang baru. Baru maksudnya adalah kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu kita lebih banyak outdoor, sekarang kita banyak indoor, jadi kita harus mengakses kondisi kulit kita seperti apa, sehingga kita bisa menemukan jenis skincare yang sesuai. Jadi kesimpulan, ubahlah skincare kita sesuai dengan situasi yang saat ini. Jadi yang terpenting adalah 3 step: cleansing atau membersihkan dengan pembersih yang sesuai, menutrisi dengan baik dengan pelembab, kemudian menggunakan pelindung atau tabir surya yang sesuai. Mungkin pada saat dulu kita menggunakan tabir surya dengan faktor proteksi yang kuat, nah di saat kita indoor kita bisa mengurangi faktor proteksi atau SPF-nya. Jadi pilihlah jenis skincare yang sesuai, yang mungkin berbeda dengan jenis skincare yang dulunya kita gunakan dengan kondisi kita banyak outdoor. Bisa gunakan makeup hanya jika dibutuhkan, karena kadang kita menganggap step-step dari perawatan kulit kita dan menambahkan makeup ke dalamnya. Makeup itu sebenarnya bahan-bahan estetik atau kosmetik yang sebenarnya pada saat diaplikasikan dia tidak mempunyai dampak untuk nutrisi atau kesehatan kulit. Sebagai contoh, produk-produk yang mengandung zat pewarna seperti bedak, foundation, concealer. Jadi mengapa itu sebenarnya kita kurangi atau jika memungkinkan tidak digunakan? Karena satu, biasanya dengan kita menggunakan makeup pasti akan menyumbat pori-pori. Kemudian dia biasanya juga akan mengurangi penyerapan skincare yang kita gunakan sebelumnya. Jika kita menggunakannya terlalu sering atau terlalu lama, kadang situasi kulit suka lebih mudah menjadi sensitif atau iritasi. Jadi kesimpulannya, kalau untuk berhubungan sama makeup dalam kondisi pandemi, kita tidak harus membubuhkan makeup atau kurangi penggunaan makeup harian.